operation. Maksudnya apa kalau itu DevOps ini? Nah, Mas Ari kan sudah banyak tahu kan? DevOps itu apa? Ngumpul di sini semua. Nah, di sini ngumpul. Jadi DevOps itu apa? Apa DevOps? Bisa apa ya? Ya. Ya, Pak. Asisten Pak, belum selesai. Jadi kita tunggu main gamenya selesai ya. Kita tunggu ya. Silabusnya saya isi nanti kita review game. Oke, sudah? Bisa mulai. Oke, jadi DevOps apa di sini? Ada operation. Kalau development jelas ya. Apa sih tujuan fase development ini? Development tadi tujuannya apa? Membuat aplikasi atau software. Kalau operation? Mengoperasikannya. Kalau DevOps? Mengoperasikan pengembangan aplikasi. Kalau itu operation aja. Ada devnya berarti kalau DevOps berarti namanya sudah menggabungkan development operation. Berarti kalau Anda bekerja sebagai DevOps spesialis berarti tugasnya apa? Develop aplikasi sekaligus maintenance-nya, maintenance operation-nya. Jadi kalau Anda nanti waktu play sebagai DevOps, Anda harus siap tidak hanya develop, tapi juga nanti menjaga operasionalnya. Bisa dipahami ya? Wah, tanggung jawabnya lebih ya, tapi ini suatu pendekatan yang saat ini banyak digunakan ya, sesuai dengan nama. Oke, jadi saya fokus di sini aja. Kalau development ini apa? Beruang kulit hitam. Ini beruang putih. DevOps itu gabungan duanya, tapi bukan entitas baru sebenarnya ya, gabungannya. Jadi perannya ini ada dua. DevOps is a set of practice, principle, and culture philosophies. Nah ini yang kadang-kadang mendapatkan tantangan ya. Cultural philosophies aimed at unifying software development, dev, and IT operation atau maintenance. Jadi DevOps ini suatu pendekatan yang berisi praktek dan visi prinsip serta kultural filosofi. Ya tujuannya adalah untuk menggabungkan ya, proses pengembangan software dan operasionalnya. Fokusnya untuk apa di sini? Kolaborasi, otomatisasi, feedback loop agar lebih cepat, ya. To deliver high quality software at speed, ya, biar lebih cepat. Jadi tujuan dari sebenarnya development sudah jalan saat ini. Operation juga pasti sudah jalan. Setiap software yang kita rilis pasti ada yang memelihara, kan gitu ya, operasionalnya. Tapi yang selama ini kita lakukan ya, berbeda. Kalau konsep sebelumnya saya bilang di sini sebut konvensional, oke, yang pendekatan non DevOps, timnya terpisah, development sendiri, operation sendiri. Ada bagusnya, mereka akan fokus, ya. Tapi ada kekurangannya juga. Kalau di sini DevOps di sini goalsnya adalah faster delivery dibanding dengan yang hanya terpisah, lebih cepat. Ya, tim pendekatannya kalau kita develop sekaligus nanti operasionalnya bagaimana? Ya, terpisahnya jadi satu.
nanti kalau ada yang tidak sesuai ya diperbaiki dengan segera. Tujuan yang lainnya adalah improve quality, ya, di mana ini memastikan code-nya ini reliable, ya. Efficiency and reduce bottleneck. Kenapa reduce bottleneck? Sering terjadi memang, ya. Dengan tim yang berbeda, ini saling kadang bahkan sampai salah-salahan. Tanggung jawab. Ini kenapa nih operasinya susah ini. Ya, developernya kok ini nggak sesuai standar. Nah, menyalahkan tim developernya nggak mau disalahkan. Punya argumentasi, menyalahkan juga operasionalnya. Dia nggak bisa maintain, ini hanya ubah aja sedikit. Kemarin kan memang nggak multi kampus, sekarang multi kampus, tinggal diubah aja ini sendiri, sedikit sudah selesai. Kayak gitu. Kadang terjadi miscommunication, salah persepsi, salah menanggapi, bahkan mungkin lepas tanggung jawab karena merasa bagiannya berbeda. Ini bukan tanggung jawab saya sudah terima, sudah deployment selesai. Tanggung jawabnya operation begitu juga punya harus. Kadang terjadi background depresi, nggak ada penyelesaian. Dan semua ini bisa menimbulkan dampak terhadap kepuasan customer. Ini yang menjadi fokus, ya. Jadi goal dari DevOps adalah tentu untuk meningkatkan quality, efisiensi, reduce bottleneck, dan juga customer satisfaction, di samping juga faster delivery. Kenapa faster? Karena sudah dijadikan satu, ya, antara tahapan development dan operasinya tadi. Yang disebut sebagai tradisional, ya. Jadi yang terpisah ini disebut sebagai tradisional, walaupun mungkin masih banyak juga yang melakukan pendekatan ini, ya. Di dalam pendekatan atau model tradisional, development dan operasi di sini terpisah, dan ini memberikan dampak miskom, ya, dan juga delay. Kalau DevOps share responsibility, tanggung jawab, jadi tidak ada yang lepas tanggung jawab, share tanggung jawab. Dan joint effort untuk software life cycle-nya, ya, dari development sampai maintenance, ya. Nah, tapi shifting dari yang tradisional ke DevOps ini tidak mudah, terutama culture, ya, ini jadi tantangan. Aspek kunci berkaitan dengan pendekatan atau kultur DevOps ini ada beberapa, di antaranya adalah collaboration and communication. Nah, di sini menjadi kunci. Asalnya kolaborasi dan komunikasi. Encourage the idea set up, share tools and cross-functional team. Jadi tidak ada misal lagi tim operation, tim development, cross. Jadi di dalam development dilibatkan juga tim operation yang nantinya akan memelihara software. Jadi banyak sekali dibutuhkan skill DevOps. Berarti harus punya kultur untuk bisa juga memelihara software, develop dan personalnya. Ya, karena dalam personal bisa aja nanti requirement juga sedikit, tim operation yang dijalankan. Kalau ada follow up, gitu, ya. Perlu adanya collaboration and communication, empowerment and ownership. Developer are involved in deploying and monitoring code in production. Kalau tadi production dilibatkan di dalam development, begitu juga development juga nanti masuk ke dalam operation. Jadi tim development juga ikut monitoring code. Nah, dilihat, oh ya, ternyata memang benar customernya, makanya banyak yang komplain lambat karena code ini ternyata harus bisa di enhance ini code-nya, di re-engineering. Misalkan sortingnya pakai bubble karena buru-buru biar cepat pakai bubble dan selesai, ternyata kerjanya apa? Asal udah tahu bagaimana cara cepat pakai quick shot, misalnya gitu, ya. Itu pemeliharaan operasionalnya. Dia yang develop
dia juga yang nanti jaga operasionalnya. Blameless postmortems, a culture where error are analyzed acceptably and improve. Prinsip dari DevOps, otomatisasi. Sebenarnya otomatisasi juga menjadi prinsip yang tradisional juga ya. Tetapi DevOps di sini concern terhadap otomatisasi, terutama untuk testing. Ya, beberapa testing itu dilakukan otomatisasi. Bahkan deployment begitu sudah dites, selesai, divalidasi, nggak usah nunggu delay untuk tim yang lain deployment, langsung otomatis deployment. Nah, cirinya jadi begitu sudah validasi code-nya oke, sesuai hasil tesnya, rilis langsung. Ya, time to market-nya lebih cepat. Visi yang lain adalah continuous integration. Ya, ini juga kita sudah ada bahas di sebelumnya. Ini juga sebenarnya juga menjadi bagian dari tradisional, tetapi DevOps ini menjadi bagian penting. Ya. Develop frequently must code change into the shared repository. Ya, ingat. Setiap produk yang kita develop ini harus memiliki dokumentasi yang lengkap dan konfigurasinya. Ini tentunya jadi fokus tidak hanya DevOps tapi juga tradisional. Tapi DevOps lebih concern lagi bagaimana continuous integration ini terus dilakukan jika ada perubahan tadi. Oh, tadinya versi 1 untuk sortingnya pakai bubble, sekarang versi 2 untuk sortingnya pakai quicksort. Dokumentasi dan penjelasan versi yang baru ini harus masuk ke dalam software configuration management. Ya. Atau waktu integrasinya ini ya, kita menggunakan teknologi tertentu. Nah, GitHub memungkinkan ya. Sudah saya lihat tempoh hari ada beberapa sudah coba ya pakai GitHub ya. Dipakai di proyek yang sekarang. GitHub-nya pakai ya. Timnya kolaborasi di sana ya. Apa kelebihan dan kekurangannya GitHub? Kelebihannya bisa kolaborasi, nggak harus passing file terus-menerus tanpa Ya, jadi tidak harus passing file ya, bisa collab di situ di repository-nya, ya. Bisa nge-track versioningnya. Apa kekurangannya? Ada nggak? mungkin buat pemula lah. Ya, bagi pemula ya, yang nggak biasa kolaborasi ya. Sudah dengar belum? Ini coba dicek ya. Ini kabarnya, ini e-commerce itu sedang menghadapi tantangan luar biasa sekarang. Ada banyak e-commerce ya. Tantangannya apa? Dolar naik, biaya cloud-nya naik. Biaya operasional naik, customer kena tambahan biaya. Belum lagi yang lain-lainnya, kebijakan-kebijakan pajak dan yang lainnya itu bisa berpengaruh. Dan kabarnya banyak, ini ancaman atau benar tidak, benar-benar tidak ya. Kalau sampai banyak yang main commerce keluar dari platform tertentu, kesempatan mereka akan membangun platform sendiri-sendiri. Nah, berarti banyak dibutuhkan proyek-proyek membangun platform mandiri. Mau mandiri seperti apa? Mesti tiket.com kan platform sendiri gitu kan ya. Semua organisasi buat platform sendiri, banyak membutuhkan proyek-proyek, Anda bisa main proyek. Tetapi jika itu memang nanti tidak ada solusinya, karena biaya ke cloud sudah naik. Kalau buat platform sendiri juga risikonya ditanggung sendiri, karena hostingnya di mana? Nggak punya infrastruktur sendiri, ya. Ke AWS ya biayanya juga sekarang ikut naik kan, dolar naik ya kan ya. Ya itu tantangan nih. Nah, nggak tahu main di GitHub kena isunya masih gratis misalnya ya. Ya ada platform berbayar, tentunya biaya operasional nanti akan jadi tantangan. GitHub Action atau Jenkins ya. Nah itu juga sudah mencoba automated testnya juga belum ya.
Ingat ya, testing itu ada beberapa strategi ya. Mungkin yang masih memungkinkan bisa dilakukan automated testing adalah unit test. Ya, unit test itu bisa dilakukan. Tetapi kalau untuk integration test, ya, validation test, system test, cukup effort. Ya, GitHub nanti silakan diekspor, saya nggak perlu bahas lebih lanjut lah. Ya, ini contoh tentu. Jadi kalau Anda sudah punya pengalaman di Git, Anda ambil peran sebagai DevOps, sudah punya bekal gitu ya, bekerja di platform yang memiliki integration ya, untuk developmentnya. Continuous develop delivery ya, CI/CD ya, CI ya sebelumnya. Extend CI by ensuring the code is always ready to be deployed to production. Ya tadi konsep DevOps, begitu tes selesai langsung deploy, ya langsung, nggak usah minta tim yang lain untuk verifikasi dan seterusnya. Nah ini konsep DevOps, jadi cepat. Begitu project selesai, tes oke, tidak sesuai, langsung rilis. Nah ini contohnya, ini ada staging environment, jadi semacam ada lingkungan yang sementara ya untuk validasi dan secara otomatis deploy ya untuk production. Jadi kalau sebelumnya bagaimana manual, bahkan di bisnis pun nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau 10 tahun yang lalu saya masih terlibat di dalamnya, kita masih manual. Jadi ada dokumen serah terima ini. Ini database-nya pakai ini, setujui ya, deploy, ada perubahan juga, kita alter objek-objeknya, ini kita deploy komponen-komponennya di servernya sekian. Ini hasil testingnya sudah lolos, ditunggu rilis database dulu, finish lagi lama, mahasiswanya bisa menunggu nih. Ya, kalau pakai DevOps, nggak usah pakai manual begitu. Ada tim tester karena operasinya kan timnya sama juga kan ya, namanya juga DevOps, jadi dia otomatis dia cek, oke, karena operasinya tanggung jawabnya dia juga tuh, oke saya selesai, cepat. Ya, tantangannya adalah nanti adalah di environment-nya ini tadi ya, staging environment-nya. Contohnya di sini, commerce platform using continuous deployment to release minor features and update directly to production. Ya, ada fitur minor tetapi signifikan bagi customer, ya, gitu kan. Untuk mengetahui bisa kirimannya ini sudah sampai di mana, untuk lihat status saja, kirim notifikasi gitu. Ternyata dibutuhkan, masa harus nunggu sekian lama. Jadi tujuannya adalah untuk mempercepat produksi operationnya. Benefitnya ini ya, jadi DevOps ini kalau berdasarkan atas beberapa praktek yang sudah dijalankan, pertama manfaatnya adalah increase deployment frequency. Ya. Jadi bisa terus menerus. Anda lihat untuk teknologi sekarang yang banyak pesaingnya, mereka harus cepat gitu kan. Ya, jadi rilis produk itu menjadi concern. Developmentnya berbulan-bulan, yang lainnya sudah rilis ini dulu. Itulah kenapa ada agile dan yang lainnya per sprint ya. Satu sprint rilis, oke, pakai DevOps. Ya sudah agile, pakai DevOps, cepat. Jadi nggak usah nunggu semuanya selesai. Ada sedikit concern perbaikan langsung rilis. Ya mungkin developnya tidak cukup, nggak perlu lama-lama lagi. Ya. Jadi increase deployment frequency. Reduce failure rate, karena apa? Dia sudah concern dengan kolaborasi tadi, continuous integration tadi ya, ada continuous integration dan juga deploymentnya ya, ada testing secara otomatis, faster time to market, karena langsung ya, begitu di validasi hasil testingnya langsung deploy ya. Improve team morale, collaboration and share responsibility, foster a culture of trust and cohesion.
karena timnya ini tim yang sudah tidak terpisah, tidak pisah lagi antara operation dengan development, sudah jadi satu. Bahkan dalam konteks agile development, customer pun dilihat, user juga dilibatkan gitu kan, sebagai dalam bagian dari tim. Ya. Jadi kalau agile pakai DevOps, enak, aman, Anda enak. Jadi nggak ada nanti komplain customer, minimum komplain customer. Minimum, dan tidak ada retensi dari tim operation. Ya. Kalau sebelumnya terpisah, kemungkinan ada retensi ya dari tim operation. Ini contohnya beberapa ya. Saya juga belum tahu bagaimana komposisi tim dari Netflix. Contohnya di sini Netflix ya, Netflix adopter of DevOps, jadi sudah mengadopsi DevOps ya. Ini intro ya, jadi teman-teman nanti belajar di tempat masing-masing, di tempat magang masing-masing. Setidaknya kalau nanti ditanya, paham tentang DevOps? Ya, memahami tapi belum pernah menerapkan. Nah, proyeknya memang saya project sendiri saja, develop dan saya maintain sendiri. Ya. Pakai apa integrasinya? Pakai Git, Pak. Pengalaman pakai Git, bagaimana ceritakan? Nah, itu menjadi daya tarik buat tim recruiter. Oh, sudah pernah belajar dalam platform kolaborasi di GitHub. Oh, bisa masuk tim. Ya. Jangan sampai kita nggak pernah punya pengalaman di sana ya. GitHub menjadi syarat saat ini ya, banyak teman untuk kolaborasi di Netflix ya. Netflix as a leader in DevOps. Netflix menggunakan continuous development CD tadi ya, and automation to handle fast user traffic with minimal disruption. Berapa usernya Netflix sekarang? Langganan Netflix? Langganan. Ya. Bisa nonton dari rumah. Lebih suka nonton di rumah nanti atau nonton di studio? Di rumah aja. Tapi kan filmnya mungkin 1 bulan yang lalu rilis ini. Ya, Netflix ini sudah menerapkan DevOps. Amazon, ya, ini juga sama. Amazon DevOps practice kalau to deploy code to production setiap berapa? 11,7 second. Jadi kita di sini tadi sudah berapa menit sesi 2? Jam 4 sudah setengah jam lebih. Berarti Amazon sudah rilis berapa versi? Ya kan? Amazon setiap 11,7 detik dia deploy code. Berarti sehari berapa code? Banyak. Nah, kalau dia tidak pakai DevOps, bisa dibayangkan antri nih. Proses manual, verifikasi dan yang lainnya deploy. Proses manual bisa lebih dari 1 menit. Ya, belum lagi verifikasi dokumen dan yang lainnya. Karena timnya terpisah. Setelah tim atau tim yang lain kan ya. Setelah tim atau tim yang lain, tapi intinya sama. Ya, sehingga dimungkinkan. Nah, nanti kalau ada challenge, case-nya nanti misalkan project-nya ini akan selalu adaptif terhadap perubahan yang bisa direspon setiap 5 detik. Ya, pendekatannya harus DevOps. Kalau nggak DevOps susah. Ya, apakah semua harus DevOps? Nah, gantung ya organisasinya seperti apa. Kalau semacam Amazon ini rapid deployment. Sosial media saya sama sekarang ya. Mungkin. Ada Etsy juga adopted DevOps to recover from slow deployment process. Now they deploy multiple times a day. Ya masih multiple a day ya. Kalau Amazon per detik. 11 detik.
Nah, challenge-nya ini, memang itu ada dampaknya positif yang negatif, tapi tantangannya ini culture resistance. Tidak semua tim yang tadinya main terpisah ini sanggup menjalankan dua peran sekaligus. Kan perannya nambah kan berarti kan? Yang develop, operation juga. Nah, saya operation aja, saya develop aja. Mungkin ada seperti itu resistensinya. Skill gap. Kenapa? Tentunya dengan penggabungan ini skillnya tentu perlu lebih lagi, ya kan? Dan di sini tentu ada beberapa pengembangan yang diperlukan, ya. Tools complexity, ya. Integrating and maintaining multiple DevOps tools can be overwhelming. Jadi ada beberapa tool yang perlu mendukung DevOps nanti untuk bisa jalan tadi, ya. Smooth deployment-nya. Security concern, rapid release and automation require strict security protocol to avoid vulnerability. Kenapa? Ini langsung proof deploy, ya. Ya, harus hati-hati. Harus ada istilah di sini protokol keamanan, ya. Ya, harus memantau. Oke, kita memang otomatis, tapi dipastikan aman. Solution and best practice, ini ada contoh beberapa best practice, ya, berkaitan dengan implementasi melalui DevOps, gradual adoption, implement DevOps in phase. Mungkin langsung cut off dari pola lama ke baru mungkin susah, kultur retensinya berat, ya sudah biasakan aja sekarang developernya pakai GitHub dulu, terbiasa kolaborasi dulu, gitu kan. Lama-lama akan terbiasa, ya kan? Lalu setelah CI-nya biasa, CD-nya masuk, continuous deployment, aja main ikut develop, tim operasinya masuk ya develop yang kecil, oke, dia maintain dikit, seterusnya. Lama-lama ya kita kurangi gap-nya tadi, ya. Gradual adoption, training and upskilling tadi, ya, training. Mungkin belum terbiasa dengan Git, training dengan Git, upskilling, ya. Atau mungkin tools yang lain yang diperlukan, ya. Clear communication ini juga menjadi challenge, ya. Foster collaboration between department to open dialogue in shared goals. Jadi mungkin ada beberapa departemen terlibat di sini, tapi akan enak jika memang agile, ya sudah agile, departemen yang terkait sudah masuk dalam project. Dan kita gunakan DevOps, saya rasa lebih membantu kolaborasinya, ya kan, memudahkan komunikasi juga. Tantangan berikutnya adalah security integration, ya. Embed security into DevOps pipeline to automated security checks. Tapi tentu perlu spesialis yang bisa membantu di sini, ya. Jadi yang bisa menyiapkan suatu model security test, gitu, ya. Jadi dia pastikan tidak ada isu-isu mengenai keamanan data, keamanan sistem dan yang lainnya. Ya, kelihatannya mudah diucapkan, tetapi ya itu tadi. Itulah kenapa sekarang cyber security sangat dibutuhkan, karena memang perlu orang-orang yang bisa menghasilkan solusi-solusi yang nanti jalan secara otomatis, ya. Security integration ini untuk DevOps. Nah, sekarang kita diskusi, kita ngobrol dengan project masing-masing, ya. Project siapa yang sudah menggunakan GitHub untuk developernya? Sudah semua, ya, selesai, ya? Sudah semua. Bisa sharing salah satunya? Ada tes otomatisnya juga, mungkin ada yang pakai Git projectnya? Belum.
Belum pakai. Nggak apa ya, belum pakai. Yang sudah pernah pakai, gimana pengalaman menggunakan GitHub-nya? Ya, nah, bisa ceritakan lagi gimana share GitHub-nya. Dia bisa langsung push dari komputernya langsung. Cuma nggak bisa upload sama sini tinggal. Bisa ceritakan share versioning-nya gimana? Masih? Ada versioning-nya juga tuh? Bisa sharing? Biar yang lainnya pakai GitHub. Cuma tak pakai juga, terus sih bisa push sama profit sama lain-lain. Ada yang pernah menjahit project-project freelance dengan tim lain? Saya yakin ada di antara kalian pernah itu ya. Masuk bisnis itu kadang ada 1-2 yang masih kuliah tapi sambil freelance. Mungkin ada di kelas ini. Dia siapkan 1-2 jam ya minggu sebelumnya share ya. Sudah bisa diakses? Bisa tapi lupa. Belum ingat juga sampai sekarang. Ingat sama saya. Kalau ada mungkin nanti sudah longgar, Anda ambil project waktu ini jeda semester kan ya? Nah, jeda semester, Anda punya pengalaman pengembangan project, ada freelance kecil-kecil, ambil aja. Ya, mungkin 1-2 bulan, ya. Juli, Agustus, atau 3 bulan juga ke September, nambah portfolio Anda. Banyak sekarang kalau Anda cari ya project-project itu, terutama LinkedIn Anda update untuk dipromot ya. Karena banyak orang cari di sana. Banyak mahasiswa dapat vacancy-nya juga dari media-media profesional seperti LinkedIn. Ada yang di Malang itu saya sempat ceritakan dapat projectnya dari Melbourne, nggak harus ke Melbourne, lumayan. Apalagi dolar sekarang sedang naik ya, bisa tinggi tuh. Ya cuma tahun lalu dia sudah harus ke Melbourne onsite setelah sekian tahun dari pandemi 2021 sampai 2025, 4 tahun kerja remote, hidup di Malang ya. Biayanya nggak mahal, tapi gajinya besar. Apalagi sekarang dolar naik, kalau Anda dapat. Ya, ambil pengalaman untuk merasakan ya, ambil merasakan. Ya, proyek yang kecil-kecil. Tools change, ya, change ini ada beberapa proses development ya tadi ya. Dari tahap development ke operation, dan ini tools ini membantu untuk proses DevOps. Jadi di tools ya, set of tools untuk melakukan proses otomatisasi dan streamline proses development, testing, integration, dan deployment ya. Jadi proses model ini dari development dan seterusnya ke dalam satu tools ya. Mengcover software life cycle from coding to monitoring in production. Jadi mulainya dari coding ya. Itulah kenapa testing otomatisasi yang realistis dilakukan pada unit test, karena fokus pada codingnya. Tapi di tahap awal analisis ya, desain ini mungkin masih tanah untuk otomatisasi ya. Tujuan dari tools ini adalah enhance collaboration between teams, reduce error, accelerate deployment, and support continuous integration and deployment. Ya, tools nanti ada beberapa contohnya. Ini planning tools. Ini bisa menggunakan Jira. Ada yang sudah pernah menggunakan Jira? Jujur saya belum. Ya, ini untuk track requirement and manage workflow. Ini bisa pakai Jira. Anda coba cari tahu tentang Jira nanti. Kalau saya sudah ke teknis sudah enggak. Sudah teknologi sekarang sudah begitu banyak ya. Untuk kolaborasi. Track requirement, version control, manage version, Git ada ya, Git yang ada. Build and CI/CD tools.
continuous integration, continuous deployment, ini Jenkins, ya. Monitoring and logging tools, ini Prometheus, ya. Prometheus. Contoh di sini retail companies tools include Git for version control, Jenkins ini. Nah, nanti Anda beruntung kalau Anda magang dikasih kesempatan seperti ini. Mau nggak terima magang? Belum pernah pengalaman, tapi suruh belajar, mau nggak? Mau ya. Jadi Anda nanti magang, justru kalau ketemu teknologi-teknologi baru, jangan malah ditolak. Intinya Anda siap belajar. Anda sudah pernah menggunakan Git, mungkin beda dari Jenkins ya, Jenkins ya. Ada beberapa hal yang sama mungkin. Biasanya diberikan kesempatan training juga menggunakan Jenkins dan yang lainnya. Ini kesempatan intens ya. Docker, dia pernah? Pernah. Ya. Apa kelebihan Docker? Jadi dia kayak sebuah environment di laptop kita. Jika kita pindah ke mungkin berbeda sama dari Linux atau Windows, program tersebut tidak. Ya, jadi smooth untuk pindah platform ya, membantu Docker. Containerization ini artinya ya. Grafana, ada berapa pakai Grafana? Sharing? Belum ada. Ya memang developer kadang-kadang tim ini beda-beda kalau dengan environment-nya juga ya. Ya, ini Docker, Grafana, Jenkins and Travis CI. Ini beberapa yang lainnya yang mungkin pernah menggunakan bisa sharing. Di sini ada feature use case example dan juga menjadi concern. Nah, ini Docker lebih lanjut ya. Sesuai dengan yang pernah dibuat di mana platform Dockernya sama pengalamannya? Iya sama. Across intinya di sini. Waduh, maaf, jatuh. Ada pecah di situ, jangan sampai kena kaki ya. Bilang ke supaya nanti lebih bersih. Waktunya nanti. Jadi intinya Docker di sini membantu multi environment, cross environment. Jadi kalau Anda mau bekerja cross environment, gunakan Docker. Ini seperti apa teknisnya? Ya, Anda harus eksplor lebih ya. Jadi benefitnya environment consistency, easy scaling, and efficient resource use. Misalkan packaging Python application di Docker, pernah membuat ini di Python di Docker. Developnya belum. Ya mungkin ada tantangan sendiri waktu developnya. Tapi intinya dia jamin bahwa Docker ini bisa menjamin multi platform, ya, cross platform. Nah di sini kalau lihat di client Docker hostnya di sini ini register. Jadi dia bekerja. Ya, aromanya ya, parfumnya sampai sini. Ya. Containerization and orchestration ini orchestration with Kubernetes. Nah, ini Kubernetes. Pernah pakai juga? Kubernetes. Ya. Ada banyak tools ya yang untuk yang bantu DevOps untuk stream prosesnya ya. Ada Docker, ada Kubernetes. Mungkin ya saya tidak bisa sampaikan lebih detail teknisnya, silakan dieksplor. Tujuannya adalah untuk otomatisasi deployment ya, scaling dan manage container.
toolsnya Terraform and Insigo. Ya, untuk tools-toolsnya saya minta masing-masing nanti coba saja ya. Nah, best practice untuk building and managing DevOps tools change ya. Tadi kan banyak nih kan ya. Ada macam-macam, ada Docker, Git dan macam-macamnya. Nah, bagaimana sih kita bisa maka semuanya harus digunakan? Nah, ini best practice-nya ya. Pertama, pilih tools yang bisa mengintegrasikan dengan baik ya. Sejauh mana emphasize otomatisasi? Banyak nih untuk deployment otomatis sih pasti. Testingnya kalau unit otomatis agak dipertimbangkan gitu kan ya. Tapi dia kalau integrasinya saja tapi testingnya nggak bisa otomatis ya mungkin pilihan berikutnya gitu kan ya. Security punya mekanisme untuk membantu beberapa isu security. Monitoring performance, ini pertimbangannya. Nah ini penggunaan Prometheus, Grafana dan Stack. Ini ya mungkin bisa dieksplor lebih lanjut ya nanti. Ya intinya apa DevOps? DevOps adalah pendekatan baru, ya. Pendekatan baru yang menggabungkan tahap development dan operation, dan untuk bisa menjalankan tujuan DevOps perlu beberapa tools yang membantu untuk otomatisasi ya, dan juga membantu untuk kolaborasi ya. Toolsnya macam-macam tadi ya, jadi ini yang dibuat materinya saat ini. Tahun depan bisa aja membutuhkan tools baru. Ingat, Anda tidak belajar tools, Anda belajar konsep development-nya, di mana saat ini sudah mengarah pada penyatuan development dan operation. Toolsnya bisa apa saja, tapi setidaknya Anda bisa pelajari salah satu tools sebagai start ya project. Anda bisa GitHub yang saat ini banyak digunakan. Ya. Oke, sebelum kita closing, kita diskusi. Ada pertanyaan? Materi kita sih, kita nggak belajar toolsnya ya, silahkan belajar sendiri. Proyeknya aman kan ya? Kelompoknya sudah bisa akses ya semuanya ya. Nah, untuk proyeknya nanti mungkin ada template standar ya yang diberikan, tapi Anda bisa tambahkan beberapa. Nanti ada beberapa nilai yang saya akan pertimbangkan untuk proyek Anda jika menyertakan beberapa aspek di materi software engineering. Anda jelaskan misalkan kualitinya ya. Anda bagaimana menyediakan mekanisme untuk pengembangan kualitasnya, kualitas software, timnya. Ya, mungkin belum ideal, tetapi Anda bisa terapkan beberapa prinsip dasar ya yang tadi kita bahas. Anda sudah menerapkan development-nya menggunakan kolaborasi, masukkan dalam proyek itu. Misalkan penerapan GitHub. Anda sudah menerapkan versioning, jelaskan. Nah, nanti itu menjadi nilai tambah untuk proyek Anda. Ya. Sudah ada testingnya, itu nilai tambah lagi. Oh, sudah digunakan, nah, tentunya sudah digunakan. Terus ada review user, tugasnya nggak ragu-ragu saya berikan maksimal. Ya kan? Yang penting begini. Dalam membuat satu proyek, Anda jelaskan sedetail mungkin apa sih proyek Anda. Seperti ada jualan gitu loh ya. Karena kita itu jago membuat program, membuat satu produk, tapi tidak bisa menjelaskan. Itu kelemahan kita. Nah, kita belajar sekarang membuat semacam katalog produk kita. Apa sih produk kita? Apa sih goals-nya program kita? Tujuannya apa? Produknya apa sih? Apa manfaat yang diberikan? Ya, buat materinya seperti itu. Tujuannya apa? Siapa penggunanya? Apa sih functionality dari project kita ini? Fiturnya apa? Ya. Lalu desain modelnya seperti apa? Hasil deployment-nya seperti apa?
akan nilai tambah lagi jika memang sudah digunakan, karena tempoh hari ada beberapa yang mau integrasi kolaborasi dengan mitra dan akan digunakan kan ya. Jika memang itu sudah jalan, berikan hasil deployment-nya, ya kan? Deploy-nya macam-macam kan, ada yang mungkin di cloud, ada yang mungkin di App Store dan yang lainnya. Silakan. Ini bukti deployment-nya Pak, dan ini sudah jalan. Sudah jalan? Sudah ya? Ya. Sudah ada evaluasinya? Kalau evaluasi masih Belum. ketemu sama coachnya. Belum ada feedback? Kalau feedback Belum ada feedback. Waktu develop kemarin ada statement nggak? Kualitas software-nya harapannya seperti apa gitu? Ada nggak? saat ini saat ke pabriknya Ya, saat awal masuk sana. Harapannya seperti apa mereka? kita masih ngulik-ngulik permasalahannya apa Waktu awal statement dari mereka ada nggak? Harapannya software-nya seperti apa gitu? Kalau bisa dapat itu, jadi kita bisa klaim ini sudah menjawab kebutuhannya, ini sudah menjawab permasalahannya. Jika tidak ada, ini yang sering masalah waktu development. Karena tidak ada statement quality yang disepakati, bisa saja suatu saat kok ini begini ditambahkan, siap untuk merespon. Skopnya sudah disepakati sampai di mana? Atau bisa melebar lagi nanti? oh sudah Sudah ya, ya. Sudah ada serah terimanya. Ya, proyeknya nggak ada. Nah, nanti kalau ada profesional, lebih profesional nanti semuanya harus ada kontraknya, ya. Kalau kita bicara project dengan customer, belajar define requirement-nya. Seperti apa sih yang dimaksudkan? Solve problem apa? Karena nanti bisa jadi kita sudah definisikan dan kita sudah deliver, user requirement, user ekspektasinya kan bisa berubah terus kan ya. Oh, setelah melihat di tempat lain ada begini, tambahkan ini lagi. Dari Anda akan selesai nanti. Biar nanti ada closingnya. Versi ini sampai di sini sesuai requirement. Baca gitu ya nanti membuat ya. Kalau nggak ditagi terus nanti kalau kuliahnya nggak selesai. Ya. Free itu ya? Atau ada allowance-nya? Dikasih allowance-nya? enggak sih Dibeli nggak? enggak Enggak. Gratisan ke sana ya? Ya, setelah itu mungkin kalau salah juga jadi baru kita buat tawaran kalau sudah dari itu sudah tasnya sudah benar nggak apa, target pertama portfolionya dulu ya. Wah, kita sudah pengalaman ya. Sama nanti ya teman-teman waktu magang, ingat selalu ya. Ini saya concern nih untuk kenapa saya concern menyampaikan magang? Karena itu bagian pembelajaran langsung di lapangan. Di mana konteks software engineering akan ditemukan beragam di sana permasalahannya. Satu, motivasinya jangan gaji. Sekali lagi, jangan cari gaji tinggi. Karena pada dasarnya Anda belum digaji. Anda sedang belajar. Di kampus lain, bayar. Binus gak ada yang makan bayar, ya, gak ada yang bayar. Malah banyak yang memberikan uang saku, ingat ya, uang saku. Tapi jangan sampai nanti mencari tempat magang yang uang sakunya paling tinggi. Cari yang banyak Anda dapat semangat belajar. Saya gak pernah belajar nih, bisa belajar Docker dan yang lain. Biar portfolio Anda bagus. Anda mulai hitung kalkulasi saat nanti sudah lulus, ya kan? Jadi jangan sampai nih, yang tempo hari itu banyak yang nolak-nolak karena nyari yang minimum sekian. Aduh, ini sayang sekali ya. Kesempatan belajar di lapangan ini harganya bisa tidak ternilai ya. Skill Anda, investasi yang paling saat ini dibutuhkan adalah investasi skill. Apalagi Anda masih kuliah, ya kan?
Jadi jangan orientasinya ke sana. Nah, kalau Anda sudah lulus baru lulus pun Anda bekerja, banyak yang menyarankan bangun portfolio lagi 1-2 tahun, setelah itu Anda bisa nego, kan itu langsung tinggi. Kecuali Anda sudah portfolio tinggi, sudah ada banyak proyek, belum lulus sudah nego, ada nilai tawarnya ya. Jadi hal-hal kayak gini kadang-kadang sepele ya. Kita punya kesempatan, bisnis itu banyak mitranya, banyak. Tapi kadang mahasiswa terlalu hitungan. Ini karena loannya kecil, nggak mau ambil. Ya. Nanti rencana makan di Malang, Semarang, di Jakarta. Kalau di Jakarta loansnya kecil siap ya. Aslinya mana? Tinggalnya orang tua di Jambi. Kan biaya di Jakarta lebih mahal, siap. Sama di Jakarta. Oh sudah tahu biaya hidup di sana ya. Ya biayanya karena kalau di Semarang kan lebih murah ya, di Jakarta lebih mahal. Tapi jangan khawatir, kita nanti ini tanggal 11 sampai 14 kita juga akan singgung kulit mitra ya untuk dikasih lawan gitu lah ya. Tapi tentu nggak frontal gitu kita ngomongnya kan. Ya. Tetapi ingat, jangan itu jadikan satu-satunya target untuk ya. Tapi bisnis akan selalu menyampaikan ke mereka ya. Nah tuh senang kalau diberikan peluang ya. Nah sekarang ini siapkan tadi ya beberapa hal yang berkaitan dengan kompetensi ya. Saya yakin sudah belajar programming tools yang lainnya, mungkin tinggal bagaimana pengalaman ke dalam GitHub atau mungkin Docker tadi ya, atau Grafana mungkin ya, silakan. Paling nggak salah satunya, karena toolsnya banyak kan tadi kan, pilih salah satunya. Paling tidak Anda kuasai salah satu software development, tapi prinsipnya Anda harus punya problem solving yang kuat. Ya. Ya. Sekarang Anda belajar software development toolsnya apa aja sih? Semester 4? Python sudah belajar dong. Ya. Kalau skala 1 sampai 100 berapa kemampuannya? 70. Apa 70? Ya, tinggal nanti improve. Selain Python apa lagi? C pasti ya. C++. Kalau C++ berapa? 1 sampai 100. C++ and Object Oriented Programming 75. 70. Berapa? OOP-nya C++ and Object Oriented Programming 90. Java ya. Ya, kalau Java berapa? Sudah belajar toh? Masih belum, harus kejar ya kan. Siapa tahu nanti ada kesempatan untuk developer pakai Java. Kan beda-beda nanti ya. Nah, kita persiapkan. Anda mungkin bukan belajar Javanya yang penting, tapi prinsip dasar object orientednya. Itu. Nanti nggak semuanya pakai Java, ada yang pakai C#. Belajar C# juga nggak? Enggak kan, mungkin belajar sendiri gitu. Tapi prinsip objek orientednya jangan sampai nanti dilupakan. Ya, skripnya sisa dengan C mirip-mirip lah. Ya kan? Saya juga bukan jago di C#, tapi mengikut skripnya sisa waktu pernah ikut dulu. Ya, prinsipnya kalau kita pernah belajar objek oriented ya, memahami. Ada yang mungkin ke database. Database Anda belajar apa di DNS-nya? SQL-nya apa? Pakai apa? Postgre, MySQL. Sudah bisa
apa saja di sana? Silakan apa? Nah, ya. Bukan kita hafalin MySQL-nya, tetapi prinsip dasar query, ya kan? Anda harus kuasai. Karena developer juga harus tahu database processing-nya, kan? Ya. Biasakan untuk memahami database processing-nya. Nah, nanti database-nya bisa pakai Oracle, bisa pakai MySQL, ya beda-beda tipis lah. Namanya juga SQL standard query juga sih, jadi memang ada standarnya. Ya, kalau Oracle ada beberapa yang memang agak rigid, ya. Database, object oriented programming, tools itu pernah. Ya, tapi itu tools. Prinsipnya adalah Anda belajar database, ya. Prinsip database. Database sudah. Belajar UI UX, oh nggak ada UI UX ya, tapi UI ya. HCI kan? UX juga ya. Nah, itu juga. Biar ada pilihan karena ada beberapa juga butuh UI UX developer, ya. Front end developer. Ada yang sukanya di aspek UI UX-nya nggak apa-apa. Pelajari kuliah. Anda belajar apa lagi nih? Mintanya di mana nanti magangnya? Sudah mulai disiapkan, ya. Kalau Anda butuh back end, siap nggak? Siap-siap aja. Siap, harus siap. Ya. Intinya siap untuk belajar, gitu ya. Karena tantangan di back end lebih besar lagi. Ya. Kalau di pengalaman kalau yang dibutuhkan cyber security specialist, ada yang mau ambil? Ya, jangan semuanya juga siap ya. Pilih mana, kan bisa pilih banyak toh. Kalau di sini mungkin tidak bisa. Quality software assurance, mau ambil nggak? Nekat aja, nggak apa-apa. Belajar. Loh iya, yang sama yang Malang tadi, dia di Malang itu belajarnya developer juga kan, seperti di sini mirip lah, full stack gitu kan, tapi belajarnya memang basic developer. Nggak belajar banyak tentang software quality, tetapi kan prinsip dasar software engineering ada. Begitu dibutuhkan quality assurance untuk game, dia ambil, ikut pelatihan sebentar, dan tadi. Ya, gaji pertama lumayan 2 digit, ya. 2 digit. 15 juta kalau dikuruskan saat itu ya, waktu 2021. Ya. Magang dia di bawah UMR. Dengan itu nggak begitu dapat pengalaman. Ya. Skripsinya apa dia? Skripsinya database. Skripsinya database loh. Kebetulan saya bimbingnya. Skripsinya database application. Untuk apa? Solusi toko kue mamanya. Tapi dia belajar juga quality testing-nya dan seterusnya. Kerjanya software quality assurance. Kan nggak nyambung. Secara langsung ya, lebih khusus. Ambil aja. Maka nanti juga gitu ya. Software quality assurance Anda belajar bagaimana nanti teknik programming orang-orang lain ya. Jadi banyak hal. Jadi software engineering itu banyak hal yang teknis, non teknis, dan ini banyak juga pendekatan yang dilakukan, baik yang menggunakan agile atau mungkin nanti yang konvensional, baik yang penggunaan pendekatannya DevOps maupun yang konvensional. Itu semua nanti bisa berbeda-beda setiap manusia. Apa yang kita pelajari hari ini adalah teori, benar-benar teoretikal. Tapi itu penting untuk memberikan pemahaman Anda dasar, ya, agar Anda nanti siap untuk praktek, ya. Gunakan project filenya untuk latihan setidaknya
tadi berkolaborasi dengan timnya dan yang lainnya. Setidaknya portfolio Anda pernah mengerjakan proyek apa gitu ya, ditulis ya. Apalagi kalau sampai diimplementasikan ya, jangan lupa nanti portfolionya ditambahkan ya. Pernah proyek ini dan sudah digunakan. Saya rasa ini ya. Jadi memang belajar di computer science itu, ingat teman-teman, tidak semata-mata belajar toolsnya itu untuk implementasi saja. Docker, GitHub itu adalah implementasinya. Tapi prinsip dasarnya adalah bagaimana mengintegrasikan tadi ya. Selesai itu. Tidak ada pertanyaan, kita absen dulu.